Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين A'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya menakdirkan kejadian-kejadian dan menakdirkan berbagai macam situasi dan kondisi sebagai ujian dan juga menciptakan makhluk-makhluk yang juga akan menjadi ujian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan iblis yang Allah tahu bahwa dia akan membangkang. Yang ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikatnya untuk sujud kepada Adam, bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan, dan saat itu diperintahkan oleh Allah, maka saat itu syariat. Fasajadu, maka semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menolak dan sombong. Dan iblis menjadi satu-satunya makhluk yang membangkang dan kafir saat itu. Alasannya adalah apa yang diucapkan oleh iblis ketika itu, ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah.
Bukankah api lebih mulia, lebih tinggi daripada tanah? Tanah di bawah, api menyala-nyala ke atas. Artinya, iblis adalah makhluk pertama yang menolak perintah Allah dengan ro'yunya. Menolak perintah Allah dengan pikirannya sendiri. Dia berpikir sendiri, kalau api lebih mulia dari tanah, harusnya tanah yang menghormati api. Jangan api yang menghormati tanah. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dan Allah katakan dengan tegas, minal kafirin. Termasuk makhluk yang kafir. Padahal iblis kenal Allah, berhadapan dengan Allah, tahu sifat-sifat Allah, semuanya. Pengenalannya terhadap Allah mengalahkan seluruh manusia saat ini. Iya Pak ya. Karena dia langsung bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini bantahan bagi kaum murji'ah yang berkata bahwa iman itu cukup pengenalan terhadap Allah. Iblis kenal Allah. Iblis mengenali Allah, bahkan berhadapan dengan Allah dan tahu sifat-sifat Allah. Tetapi dikatakan minal kafirin. Termasuk makhluk yang kafir. Mengapa? Karena menentang. Juhud. Menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah pun melaknatnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu mengatakan fakhruj minha fa innaka rajim. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah dari sini, dari jannah. Dulu iblis bisa masuk dengan sesukanya ke dalam jannah. Tetapi kemudian Allah usir dan Allah la'anat. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah daripadanya dan engkau terkutuk. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Dan atasmu laknatku, kata Allah, sampai nanti hari akhir. Dilaknat oleh Allah ila yaumiddin. Apa kata iblis? La'natullah alaihi yang sudah dilaknat ini. Qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tundalah kematianku sampai hari dibangkitkan nanti. Maka Allah izinkan. Karena hikmah. Karena Allah tahu akan jadi ujian buat manusia. Maka Allah sengaja mengizinkan sebagai hikmah. Kata Allah, فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ. Engkau termasuk yang ditunda kematianmu. Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai pada hari yang sudah ditentukan. Apa kata iblis? Qala fa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Kalau begitu, kalau memang aku diberi tunda sampai hari kiamat, fa bi'izzatik, maka demi kemuliaanmu aku akan sesatkan seluruh turunan Adam. Ini tekadnya iblis, la'natullah alaih. La'ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi kemuliaanmu. Kalimatnya bersumpah bi'izzatik. Dia kenal kalau Allah memiliki sifat izzah. Dia kenal kalau Allah memiliki sifat izzah. Allah al-aziz. Maka dia berkata, wa bi'izzatik, demi kemuliaanmu aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Ini kedengkian iblis. Berarti satu lagi dari sifat iblis. Pertama, menentang perintah Allah dengan ra'yu. Dengan pikiran, bukankah. Berarti. Kenapa demikian? Harusnya dia yang menghormati aku. Bukan aku yang menghormati ini. Bukankah aku lebih mulia dari dia? Ini sifat pertama. Menentang perintah dengan ra'yu. Kedua, sifatnya adalah dengki, hasad. Mengapa kok Adam yang dimuliakan? Apalagi setelah dia dilaknat. Maka dia berkata, la ughwiyannahum. Aku akan sesatkan mereka.
Adam dan keturunannya seluruhnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas. Ini juga menunjukkan kalau iblis tahu orang yang ikhlas susah untuk digoda. Karena ibadahnya, amalannya, perbuatannya murni untuk Allah. Maka digoda dengan iming-iming dunia, dia gak cari dunia. Dibisikkan padanya berbagai macam kelezatan-kelezatan. Dia tidak menginginkan kelezatan yang sementara. Dia ingin kelezatan yang abadi dalam jannah. Ditawarkan apapun oleh iblis, orang yang ikhlas tidak akan tergiur karena dia beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. Maka iblis berkata, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas. Yang tidak bisa digoda oleh iblis. Disebutkan pula dalam ayat lain. Qala fabima aghwaytani. Karena engkau telah menyesatkan aku. Ini bukti lagi bahwa iblis tahu tentang takdir. Fabima aghwaytani. Karena engkau telah menyesatkan aku. Karena engkau telah menjadikan aku sesat. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan duduk di hadapan mereka di jalan engkau yang lurus ya Allah. Ini akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Thumma la'atiyannahum. Masih kata iblis. Allah ceritakan dalam Quran. Dan kemudian aku datangi mereka. Min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datangi mereka dari depan mereka. Dari belakang mereka. Dari kanan mereka. Dan dari kiri mereka. Wala tajidu aktharuhum syakirin. Engkau ya Allah enggak akan dapati mereka bersyukur. Berarti misi iblis menghalangi dari jalan yang lurus. Aku akan duduk di jalanmu yang lurus ya Allah. La'aq'udanna siratakal mustaqim. Apa misinya dia berdiri di jalan Allah yang lurus? Agar tidak ada dari hamba-hambanya yang mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Agar jangan ada seorang pun dari mereka yang bersyukur kepadamu. Aku akan datangi depan mereka, belakang mereka, kiri mereka, kanan mereka. Ini sumpah serapah iblis, tekadnya iblis, ingin menyesatkan manusia semuanya, agar mereka semuanya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Silahkan. Wastafziz man istata'ta minhum bisawtik. Silahkan. Silahkan kamu ajak dengan suaramu. Sebisa-bisa kamu. Siapa yang kamu bisa dari hamba-hambaku. Bisautik dengan suaramu. Wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajilika wa syarikhum. Fil amwali wal awladi wa'idhum. Wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Kata Allah, wastafziz. Silahkan giring. Silahkan hasung. Man istata'ta minhum. Siapapun yang kamu bisa dari mereka. Dari turunan Adam. Bisautika dengan suaramu. Wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlik. Dan silahkan kamu ajak pasukanmu. Disertakan bersamamu. Khaylika wa rajlik. Khayl, pasukan berkuda. Rajil, pasukan berjalan kaki. Silakan kerahkan pasukanmu yang berkuda dan berjalan kaki. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih ba'd. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita tahu
agar kita hati-hati. Kita mengenalinya agar kita waspada. Allah mengenalkan iblis dalam Quran dengan kisah-kisahnya dari awal sampai akhir ini adalah agar kita waspada bahwa kita memiliki musuh. Hati-hati. Kata Allah, maka iblis mengatakan, aku akan sesatkan mereka seluruhnya, aku akan datangi dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, agar mereka tidak bersyukur kepadamu. Itu ucapan-ucapan iblis. Kata Allah, wastafziz. Silakan hasunglah. Silakan giring mereka yang kamu bisa dengan suaramu, bisautika. Ibnu Katsir rahimahullah membawakan riwayat-riwayat tentang makna sautika dengan suaramu. Yakni dengan syair-syair yang menyesatkan. Dengan ucapan-ucapan syirik. Dan dengan nyanyian-nyanyian. Dan dengan seruling-seruling syaitan. Dengan musik-musik. Kemudian dibawakan riwayat-riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW pernah menyatakan la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Kata Nabi, nanti umatku akan berani-berani menghalalkan hira, zina, wal harira, sutra, wal khamra, khamr, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Ma'azif allati tu'zafu biha, yang dipetik, yang dipukul, yang ditiup. Itu ma'azif. Yang kalau dipetik mengeluarkan satu irama, atau ditiup mengeluarkan satu irama, atau yang dipukul. Semuanya dikatakan ma'azif. Nanti kata Nabi dalam Bukhari riwayatnya, akan ada yang berani-berani menghalalkan zina. Mengatakan dengan mut'ah, ini nikah, tapi mut'ah. Wal harir, sutra, dipertentangan dengan ayat. Siapa yang berani menghalalkan perhiasan Allah? Sutra kan hiasan. Padahal jelas Nabi menyatakan emas dan sutra haram lidukuri ummati, haram bagi laki-laki umatku. Wal khamra, dan khamr, yusammunaha bighairi ismih, mereka menamakannya dengan nama lain. Oh, ini bukan khamr, ini penghangat badan. Ini bukan khamr, ini hanya obat penenang. Ini bukan khamr, ini hanya ila akhir. Wal ma'azif, dan alat-alat musik tu'zafu biha. Dibawakan juga ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang seruling syaitan. Tentang suara syaitan. Ma hiya sautu syaitan? Qala mazamir. Seruling syaitan, suara syaitan adalah seruling-seruling. Abdullah bin Umar dengan budaknya Nafi' ketika mendengar suara mazamir, dia menutup telinganya dan mengatakan pada anaknya, wahai anakku, tutup telinga. Pada budaknya, wahai Nafi', tutup telingamu. Ustud. Terus berjalan menjauh dari suara itu. Ya Nafi', atasma', wahai Nafi', apakah kau masih dengar? Mengangguk. Jalan lagi. Ya Nafi', apakah kau masih dengar? Jalan lagi menjauh. Ya Nafi', apakah kau masih dengar? Tidak. Baru dia lepas. Dan berkata dengan kalimat tadi, bahwa itu adalah mazamirus syaitan. Dan itu yang dikatakan oleh Allah, sautus syaitan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Memang tidak khusus masalah nyanyian dan musik saja. Yang na'udzubillah dengan irama, dengan kata-kata. Tidak malu sama sekali, mari berpacaran. Na'udzubillah. Nabi melarang ikhtilat. Nabi melarang perbuatan laki-laki dan perempuan berdua-duaan. Mereka malah dengan mendendangkannya, mari berpacaran. Hadza barakallahu fikum Qur'anus syaitan, dan ini Quran Allah SWT. Quran yang kita baca 30 juz itu kalamullah, ucapan Allah. Sedangkan nyanyian itu kata para ulama Quranus syaitan, Qurannya syaitan. Kata Allah, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rajlik."
silahkan kamu hasung mereka dengan suaramu, dan silahkan kamu kerahkan pasukanmu yang berkuda dan berjalan kaki. Masih ada kalimat berikutnya. Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Sertakanlah bersamamu harta dan anak-anak. Wasyarikhum, sertakanlah bersama mereka fil amwal, harta, wal aulad, dan anak-anak. Artinya jadikanlah harta dan anak-anak sebagai alatnya. Jadikanlah harta dan anak-anak sebagai alatnya. Bima segini aja gak boleh. Kemudian Allah katakan wa'idhum, silakan beri janji-janji. Kemudian Allah katakan wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Tidaklah syaitan memberikan janji-janji kecuali gurur. Ikhwani fi din a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syaitan makhluk yang berbeda dengan manusia karena diciptakan dalam keadaan tidak sama dengan manusia, yaitu barakallahu fikum diciptakan dari api dan bentuknya wallahu ta'ala a'lam. Berbeda dengan syaitan dari jins manusia. Kita bisa melihat orangnya, kita bisa berbuat padanya, kita bisa mengusirnya keluar dari rumah ini. Kalau mau mengajak-ajak kepada kemaksiatan, mengajak pada kekufuran, bisa kan? Tapi syaitan yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kalian dari sisi yang kalian tidak lihat mereka. Maka barakallahu fikum, diajarkan untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ikhwani fi din a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah katakan dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Bagaimana menjadikan syaitan sebagai musuh? Membencinya, menjauhinya, dan menjauhkannya, dan jangan ikut langkah-langkahnya. Fala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Dan termasuk menjadikan syaitan sebagai musuh, jangan ikut-ikutan, jangan meniru sifat-sifat syaitan. Yang pertama tadi sifat juhud, menentang dalil dengan akal. Ini qala Allah, ini qala Rasulullah. Allah berfirman, hadis berkata, kamu bantah dengan kalimat, tapi kan bukankah. Ini sifat syaitan. Ketika tidak mau sujud kepada Adam, syaitan berkata, bukankah aku lebih baik dari dia? Bukankah kau ciptakan aku dari api? Bukankah kau ciptakan dia dari tanah? Bukankah harusnya dia? Astagfirullah. Argumenmu itu tidak pantas diucapkan untuk menentang Allah. Nggak pantas diucapkan untuk menentang hujjah, dalil, yaitu qaulullah ta'ala. Ucapan Allah tidak boleh dibantah. Ucapan Allah tidak boleh disalahkan. Ucapan Allah pasti benar, pasti. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah. Kan begitu. Maka jangan melakukan sifat juhud dengan ra'yu. Juga yang kedua misalnya kedengkian tadi kepada Adam. Kenapa kok dengki pada Adam? Sejak Adam dibentuk, syaitan sudah melihat ini berbeda denganku. Dan sudah berkata dalam riwayat yang sahih, kalau makhluk ini dijadikan di atasku, aku akan membangkang kepadanya. Kalau dijadikan di bawahku, aku akan injak dia. Sebelum ditiupkan ruh, baru dibentuk saja. Setelah ditiupkan ruh, ternyata dijadikan di atas syaitan. Syaitan disuruh untuk memuliakannya. Sujudlah pada Adam. Maka sesuai dengan kedengkiannya dari awal, tidak. Bagaimana aku menghormati dia? Dia yang harus menghormati aku. Barakallahu fiikum. Sehingga banyak hadis-hadis, kalau kita masih ingat, yang Rasulullah SAW menyatakan dengan jangan seperti syaitan. Apa contohnya?
makanlah tangan kanan. Karena syaitan makan dengan tangan kiri. Apalagi Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW juga berkata, "Qilu fa inna syaitan la yaqil." Tidur sianglah karena syaitan tidak tidur siang. Apalagi janganlah sholat ketika matahari terbit atau matahari terbenam. Karena matahari terbit dan terbenam di antara dua tanduk syaitan. Jadi diajarkan untuk kita memusuhi syaitan. Dan pernah ketika Rasulullah SAW i'tikaf di masjid, kemudian istrinya menyusulnya, memberikan mungkin bawakan makanan begitu ya. Setelah pulang atau setelah selesai mau pulang dari masjid, Rasulullah SAW mengantarnya. Biar aku antar. Ini akhlaknya Rasulullah SAW kepada istrinya. Aku antar. Ketika beliau mengantar istrinya, bertemu dengan dua sahabat. Dua sahabat melihat Rasulullah SAW dengan hitam-hitam, langsung lari. Menjauh. Maka Nabi memanggilnya. Ala rislikhuma. Innaha Safiyah. Tenang, jangan terburu-buru. Yang bersamaku ini Safiyah. Mengapa? Khawatir. Ada bisikan syaitan. Nabi sama siapa itu? Perempuan. Begitu. Nabi sama siapa itu? Di kegelapan berdua dengan perempuan. Karena di malam hari ketika itu. Maka Nabi menegurnya. Ala rislikuma. Innaha Safiyah. Tenanglah, jangan terburu-buru. Yang bersamaku ini adalah Safiyah. Dua sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, tidak mungkinlah kami menuduh yang enggak kepadamu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan bisa mengalir pada anak Adam di aliran darah. Aku khawatir syaitan itulah yang membisikkan kepadamu. Rasulullah SAW sama siapa ya? Bersama wanita yang mana ya? Kok boleh berduaan dengan perempuan dan seterusnya? Maka aku kenalkan kepadamu innaha Safiyah. Sesungguhnya ini Safiyah. Agar tidak ada celah buat syaitan untuk suudzon. Agar tidak ada celah bagi syaitan untuk membisikkan bisikan-bisikan jelek. Asyahid. Rasulullah SAW tetap mengenalkan syaitan sebagai musuh. Kamu orang baik. Kamu berdua sahabat yang baik, Masya Allah. Tapi aku khawatir syaitan mengalir di darahmu, kemudian mengatakan, sama siapa itu Nabi? Jangan-jangan sama istri tetangga. Astagfirullah. Syaitan pasti tujuannya memang menyesatkan. Maka Nabi memberikan berita agar kita waspada. Asy-syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada pagi hari ini, itu baru mukadimah tadi. Pada pagi hari ini, kita mengingatkan agar jangan sampai kita terjerumus dalam dosa-dosa yang dijuluki oleh Ibnu Qayyim dengan dunubus syaitaniyah. Dosa-dosa jenis dosa-dosanya setan. Apa saja dunub syaitaniyah? Dosa-dosa syaitaniyah adalah hasad. Tadi sudah dikisahkan bagaimana dengkinya dia kepada Adam. Wal-inad, menentang dalil. Wal-makr. Apa makr? Makar. Jadi syaitan ini jahatnya ketika tahu dia sudah dilaknat. Dan ketika tahu anak Adam ini bisa digiring, bisa digoda, bisa ditipu, maka dia merencanakan rencana-rencana jahat. Kalau di kantor polisi, kejahatan yang terencana dengan kejahatan yang tidak terencana, mana yang lebih jahat? Yang terencana. Mana yang lebih besar hukumannya? Yang terencana. Dan syaitan itu merencanakan. Maka barakallahu fikum, hati-hati.
dari kejahatan yang terencana ataupun yang tidak terencana. Tetapi yang terencana ini lebih mengerikan dan itu sifat syaitan, makar. Aku akan datangi dari depan. Aku akan datangi dari belakang. Aku akan datangi dari kiri. Aku akan datangi dari kanan. Agar mereka semua tidak syukur. Itu makar namanya. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar. Allah pun punya makar. Mereka memiliki rencana. Allah pun punya rencana. Dan rencana Allah lah yang pasti akan terjadi. Sehingga barakallahu fikum, pertama kita jangan melakukan dunubu syaitan tadi, kejahatan yang terencana, merencanakan agar orang, saudaranya mendapatkan kejelekan. Ginikan saja, gitukan saja, sikat saja. Ini, wah itu jahat banget. Apalagi sampai menjebaknya. Ini biasanya dosa jenis ini terjadi pada politikus-politikus. Sengaja dijebak supaya melakukan suatu kejelekan, setelah itu difoto, di film, di-share. Ini na'udzubillah syaitan. Sifatnya syaitan. Ikhwan ibn a'azakumullah, termasuk dunubus syaitaniyah adalah khianah, pengkhianatan. Idlal, penyesatan, menipu. Itu juga sifat atau dosa syaitaniyah. Kita lihat diantaranya penentangannya syaitan, yaitu pada kalimat aba wastakbara wa kana minal kafirin. Syaitan menolak dan sombong. Dengkinya ketika mengatakan ana khairun min. Aku lebih baik dari dia. Aku harus di atas. Aku harus paling tinggi. Aku tidak boleh di bawah. Ini na'udzubillah, kejahatan dari jenis syaitaniyah. Dosa-dosa syaitaniyah. Tapi pengkhianatannya dari mana? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam salah satu ayatnya, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qala inni bari'um mink. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Seperti syaitan, kata Allah, yang berkata kepada manusia, kufurlah. Setelah kufur, dia berkata, aku berlepas diri dari kamu. Ini bari'un mink. Aku berlepas diri darimu. Ini akhafillah. Aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Rabbul Alamin. Jadi dijongklokkan dulu, disesatkan. Setelah sesat, aku nggak ikut-ikut. Ini khianat. Ini pengkhianatan, barakallahu fikum. Disesatkan, ditipu, dijebak manusia. Setelah terjerumus ke dalam kesesatan, terjerumus dalam kekufuran, kemudian syaitan berkata, ini bari'un min. Ini akhafullah. Kata para ulama, masa syaitan punya takut pada Allah? Bukankah takut pada Allah itu sifatnya orang beriman? Maka kata para ulama, maksud di sini takut adalah takut izinnya dicabut. Kalau dia dikatakan oleh Allah, innaka minal mundharin, engkau termasuk yang ditunda sampai akhir masa. Nah, iblis takut setelah menyesatkan orang, aku nggak ikut-ikut. Aku takut, akhirnya aku dimatikan sekarang. Tidak jadi ditunda. Begitu. Itu saja yang dimaksud dengan ini akhafullah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dzunubus syaitaniyah, yaitu makar, yaitu ketika syaitan membisikkan pada Adam. Ini awal pertama melancarkan rencana serangannya terhadap Adam. Dia akan berkata tadi di hadapan Allah, aku akan sesatkan seluruhnya. Yang pertama dilakukan, Adamnya dulu. Hal adullukum ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan padamu syajaratul khuldi. Perhatikan kalimatnya, syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan jangan dekati pohon itu, apalagi memakan buahnya. Jangan dekati pohon itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi iblis menjuluki pohon tadi dengan nama yang bagus. Syajaratul khuld, pohon kekekalan. Kalau engkau makan pohon ini, kamu akan di sini terus. Kekal abadi di surga. Baik, berarti apa sifat syaitaniyah? Menjuluki yang jelek dengan julukan-julukan yang baik. Menjuluki yang dilarang dengan julukan-julukan yang menarik. Riba haram. Jelek. Tetapi lihatlah nama-nama yang dinamakan oleh mereka. Bunga. Betapa indahnya kan? Bunga. Profit. Keuntungan. Apalagi? Nama-nama yang bagus, menarik. Khamr dinamakan dengan nama-nama lain. Yusammunahu bighairi ismih. Menamakannya dengan nama lain. Zina juga yusammunaha bighairi ismiha. Mereka menamakannya dengan nama-nama lain. Zina itu kalau pemerkosaan. Ada kedoliman di sana. Wanita tadi terdolimi. Tapi kalau suka sama suka, itu bukan zina. Kalau suka sama suka kan saling memberikan kebaikan. Yang laki-laki pemudanya suka, pemudinya juga suka, dua-duanya happy, bahagia. Astagfirullah. Dikatakan bahwa zina itu yang ini. Kalau yang ini bukan zina. Ini adalah menikah. Loh bagaimana bisa menikah? Menikah itu tanpa wali boleh, tanpa saksi boleh, tanpa mahar juga boleh. Luas, lentur, silakan. Kalau sang perempuan mengatakan silakan. Nah, artinya dia menikahkan dirinya kepadamu. Tapi kamu bayar ini ya, itu namanya mahar. Dibayar maharnya, kemudian kamu kalau tidak memberikan mahar, ya nggak apa-apa, tanpa mahar. Ila akhirihi, yang kemudian dikatakan nikah mut'ah. Zina, tapi dikasih nama nikah, sehingga terkesan syar'i. Orang-orang Arab baru turun dari pesawat di Indonesia ini, di negeri kita, dikasih kartu. Kartu nama. Silakan, kami persiapkan hotel, kami juga menyiapkan mobil sewaan, kami persiapkan juga nikah mut'ah. Mau nikah berapa hari, kami akan siapkan. Hubungi nomor sekian. Nikah. Bayangkan barakallahu fikum, banyak orang yang terjerumus ke dalam aliran Syiah hanya karena pengen mut'ah. Maka yang pertama tertarik dengan dakwahnya Syiah di Ciamis sana, geng motor dan asrama putri. Kenapa? Karena tawarannya adalah memberikan nama zina dengan nama nikah. Na'udzubillah min dzalik, itu adalah dunubu syaitaniyah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana iblis menggoda Adam. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla? Maukah aku tunjukkan pohon kekekalan dan kekuasaan yang tiada akhir? Ikhwani fillah a'azzakumullah, itu kebohongan dari syaitan. Wa id zayyana asyaitanu a'malahum. Ini juga dunubu syaitaniyah. Wa id zayyana asyaitanu a'malahum. Ingatlah ketika syaitan mengindahkan amalan-amalan jelek. Zayyana, dihiasi dengan hiasan-hiasan. Amalan-amalan mereka. Wa qala la ghaliba lakul yawm. La ghaliba lakumul yawm. Kata iblis, kalian gak akan kalah. Kalian pasti menang. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Memberikan janji-janji palsu itu juga sifat syaitaniyah. Memberikan janji-janji palsu. Wa ma ya'idukumu syaitan illa ghurura. Udahlah, terima aja. Nanti saya akan gini, saya akan gitu, saya akan gini. Sudahlah, kamu ngalah aja. Nanti saya akan gini, saya akan gini, saya akan gitu. Udah tanda tanganin aja. Setelah tanda tangan, saya akan begini, saya akan begitu. Menawarkan pinjaman lunak berbunga kecil.
Udah, nggak usah dipikirkan. Ambil saja, nanti saya akan berikan kemudahan-kemudahan dan sebagainya. Begitu ya, besok urusan lagi orang lain. Petugasnya bukan ini. Ini tugasnya ngerayu. Nanti tugas nagih, kasar, bengis. Ini kan sudah tanggal sekian. Wata melotot, suara keras. Loh, yang datang kemarin mana? Katanya akan memberikan keringanan. Oh, itu tugasnya cuma ngerayu. Ikhwan ibn a'azakumullah, merayu agar berbuat dosa. Setelah berbuat dosa, ditinggal. Dan ini hampir semua para pedagang-pedagang narkoba seperti itu. Gratis. Setelah kecanduan gak bisa bayar. Dia udah kecanduan. Sudah susah untuk berhenti. Berapapun dia bayar. Na'udzubillah min dzalik. Hadhihi dzunubus syaitaniyah. Wa idh zayyana syaitan a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas. Memberitakan berita-berita gembira seakan-akan dia akan menolongnya. Jangan takut, kalian tidak akan kalah, kalian pasti akan menang hari ini dari manusia. Wa inni jarun lakum, dan aku pendukung kalian. Aku yang membela kalian, aku yang begini, aku yang begitu. Tadinya musyrikin didorong-dorong oleh iblis untuk berperang. Bahkan iblis berbentuk manusia waktu itu. Seperti seseorang dari daerah Najd. Datang di pertemuan mereka. Semua usulan ditolak oleh orang tua ini. Mereka bertanya, bagaimana? Emang kamu punya usulan yang lebih bagus? Punya. Bunuh saja dia. Kalian kirimkan pemuda kalian dari setiap suku, kirimkan pemudanya. Dan kemudian bunuh bersama-sama dengan satu kali tebas pedang kalian bersama-sama. Sehingga kalau dia menuntut darah dari semua suku. Gak akan bisa. Gak akan mampu mengalahkan semua suku. Demikian pula ketika akan perang Badar. Datang lagi orang ini. Dengan kalimat yang sama. Padahal itu adalah iblis. Yaitu menyatakan kalian pasti menang. Kalian begini, kalian kuat, kalian hebat. Kalian pasti menang. Maka aku akan membela kalian. Aku dari suku Fulani akan mendukung kalian. Falamma tara'atil fi'atani naqasa ala aqibaih. Ketika dua pasukan bertemu, syaitan lari. Naqasa ala aqibaih, berpaling lari. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan yusma' minhum turat. Lari sampai terkentut-kentut. Ke laut. Mengapa? Kok lari? Syaitan waktu itu melihat malaikat yang turun. Demikian banyaknya. Inni ara ma la tarawun. Aku lihat apa yang kalian tidak lihat. Inni ta'ara ma la tarawun. Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Wallahu syadidul iqab. Sama seperti tadi. Aku takut kalau penundaanku dicabut. Dan aku dimatikan saat itu. Nggak berani. Lari sampai ke laut sana. Dalam keadaan dia menyatakan, ini arama la tarawun. Aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Satu lagi sifat iblis. Sudah tahu, tapi menentang. Kalau orang belum tahu menentang, mungkin wajar. Nggak bisa, masa begini. Emang ajaran apa seperti ini? Wah, menentang. Tapi karena nggak ngerti. Setelah disampaikan bahwa ini hadis sahih. Sahih hadisnya. Dalam Bukhari, dalam Muslim. Masa? Coba saya mau lihat. Bukakan kitabnya. Tunjukkan. Maknanya seperti itu. Ini syarahnya. Waduh, kalau gitu ya mau apa lagi? Saya harus tunduk pada ucapan Allah dan Rasulnya. Punya iman. Tetapi iblis, walaupun mendengarkan qala Allah, ya iblis kata wa kata, walaupun mendengar ucapan Rasulullah, dia tidak peduli. Inni ara ma la tarawun. Aku lihat apa yang kalian tidak lihat. Tetapi aku tetap menentang. Disampaikan qala Allah, qala Rasul, walaupun ada hadisnya, saya nggak peduli. Walaupun ada ayatnya, saya nggak peduli. Apa seperti ini? Tak cocok di zaman sekarang. Astagfirullah. Ini sifat syaitan. Dzunubus syaitaniyah.
Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita menghadapi syaitan dengan berbagai macam makar-makarnya, rencana-rencananya. Jadikan syaitan sebagai musuh dan lawanlah dengan senjata yang kuat. Silahul mu'min, senjatanya seorang mukmin adalah doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca ta'awud sebelum baca Quran. Baca ta'awud ketika engkau akan beribadah atau beramal saleh, khawatir ada godaan-godaan syaitan. Kedua, senjata yang juga pamungkas adalah keikhlasan. Ingat apa ucapan iblis di hadapan Allah? La'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan sesatkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Syaitan merasa nggak sanggup, merasa nggak bisa menggoda orang-orang ikhlas. Berarti kalau kita punya keikhlasan, kita punya senjata pamungkas, kita punya senjata yang kuat untuk melawan syaitan. Keikhlasan. Tafsir dari ayat tadi bahwa syaitan akan mendatangi dari depan kalian, dari belakang kalian, dari kiri kalian, dari kanan kalian. Dari depan, kata Ibnu Abbas, diragukan akhirat. Jadi kamu sedang berjalan menuju akhirat, diragukan. Apa ada akhirat? Belum tentu. Sudahlah, bicara yang pasti-pasti aja, yang sudah kita lihat, yang sudah kita dengar. Kalau yang nanti-nanti, belum tentu, tinggalkan saja. Yang notabene belum pernah ada yang ke sana. Itu kan cuma khayalan. Misalnya. Itu dari depan. Dari belakang, diingatkan tentang dunia. Kamu mau cari apa? Cari akhirat. Cari surga. Diragukan. Kemudian lihat ke belakang. Tengok ke belakang. Tengok ke belakang, dunia sudah diindahkan seindah-indahnya. Hulwatun khadirah. Hijau nan indah. Apakah kamu tinggalkan dunia yang indah ini? Lihatlah betapa indahnya. Istrimu cantik jelita. Kamu tinggalkan jihad. Kalau kamu terbunuh, istrimu jadi janda. Akan dinikahi orang lain. Jangan berangkat jihad. Lihatlah anak-anakmu masih kecil-kecil. Disuruh lihat ke belakang agar jangan maju ke depan. Disuruh untuk melihat ke dunia agar jangan mencari akhirat. Sibukkan dengan harta dunia, sibukkan dengan istri dan anak-anak. Mabkhalatun wa majbanatun. Dijuluki dalam riwayat majbanah wa mabkhalah. Majbanah membuat seorang jadi penakut. Mabkhalah membuat seorang jadi bakhil. Ya, ini tentunya illa man rahimah rabbu, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang demikian dalam riwayat dikatakan anak-anak itu mabkhalah wa majbanah. Yang tadinya pemberani sebelum nikah. Ya. Setelah nikah, enggak tega saya tinggalkan istri. Nah, satu. Ya. Punya anak, tambah parah lagi. Anak saya masih kecil-kecil. Kemarin kamu paling besar, paling depan, paling semangat dalam jihad. Ya dulu, saya belum punya istri, belum punya anak. Apa maknanya? Yang tadi Allah katakan, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Silakan iblis menghasung mereka dengan apa-apa yang kamu bisa dan silakan sertakan harta dan anak-anak yang dijadikan alat untuk menggoda. Walhamdulillah, justru para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in meletakkan anaknya di bukit yang tinggi untuk melihat bapaknya berjihad. Kamu lihat bapakmu berperang. Jadi anaknya itu yang kecil di atas melihat peperangan. Oh, itu bapakku. Wah, bapakku menyikat orang kafir 1, 2. Kamu lihat gak? Gitu. Jadi anak-anaknya taruh di atas untuk melihat. Agak besar sedikit, Ibnu Jubair meletakkan di depannya. Begini, tangan kiri memegang anaknya, tangan kanan memegang pedang. Sehingga tumbuh keberanian mereka dan semangat mereka jihad fisabilillah. Walhamdulillah, jihad hari ini kata para ulama lebih
mengarah kepada jihad bil ilmi. Karena jihad dengan pedang itu membutuhkan pimpinan penguasa. Al-jihadu madin ma'al imam. Jihad itu disyariatkan bersama penguasa. Sehingga itu masih agak jauh. Tetapi jihad bil ilmi wal bayan harus selalu siapa yang punya ilmu berjuanglah. Bersungguh-sungguhlah. Berdakwahlah. Mengajarlah. Ini barakallahu fikum jihad juga. Dan sama juga godaannya. Libur. Besok libur lagi. Besoknya libur lagi. Libur lagi. Kenapa? Aduh susah sekarang ini anak-anak begini. Ini bapak. Khonifidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala silahul mu'min doa wal ikhlas. Sehingga ketika digoda dengan dari belakang, lihatlah dunia, kamu katakan alhamdulillah. Apa yang Allah janjikan nanti yaumul qiyamah. Apa yang Allah janjikan di dalam jannah. Lebih mulia, lebih tinggi, lebih kekal daripada dunia. Yang disebut dalam Al-Quran, khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Adapun yang di dunia sementara. Bahkan gak ada kenikmatan kecuali berujung dengan kesusahan. Makan, nikmat. Ujungnya mules perutnya. Gak kenyangan. Demikian pula kebebasan seks. Ujungnya apa? Penyakit AIDS, penyakit spilis, penyakit yang menjijikkan, penyakit yang membunuh. Penyakit yang na'udzubillah. Apalagi? Hampir semua. Kecuali yang halal. Yang Allah ajarkan dengan porsi yang tepat. Dengan ukuran yang pas. Dengan aturan yang sempurna. Maka barakallahu fikum. Datang pula syaitan dari kiri dan dari kanan. Dengan syubuhat. Pengkaburan. Diiming-iming dengan dunia, Masya Allah, ikhlas mencari akhirat. Diragu-ragukan tentang akhirat, Masya Allah, dia sangat yakin dengan akhirat. Syaitan nggak putus asa. Datang lagi dalam bentuk lain, kamu mencari surga kan? Iya, saya akan mencari surga. Kamu tidak mementingkan dunia. Apa? Saya akan mengalahkan dunia saya untuk mencari akhirat. Dunia, apa yang saya perlukan, cukup. Hajat saja. Selesai. Tujuan utamanya akhirat. Tapi saya bersama kamu. Kita berjalan ke surga. Tapi ibadahmu kurang itu. Masa cuma segitu? Tambah. Disuruh tambah dengan bidah-bidah. Tambah lagi. Kurang. Tambah lagi. Masa cuma segitu? Tambah lagi. Sampai hulu ekstrim. Akhirnya ujung-ujungnya kewalahan. Susah ya agama. Lah kamu bikin susah sendiri. Kok tiba-tiba mengeluh susah ya agama. Habis itu putus asa. Kemudian tinggal. Ini barakallahu fikum. Na'udzubillah. Syaitan menggoda agar dia berlebih-lebihan. Ada yang lain. Itu menuju surga itu gak seperti itu. Salah itu. Masa salah? Lihatlah ayat ini. Lihatlah ayat itu. Lihatlah hadis ini. Lihatlah hadis itu. Syaitan masa mengajarkan ayat dan hadis? Seakan-akan mengajarkan ayat dan hadis. Ternyata dia tafsirkan dengan tafsir yang salah. Allah katakan, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebisanya. Sebisanya aja lah. Sekedarnya. Itu salah tuh tafsirnya. Mastata'tum maknanya sebisa-bisanya, semaksimal mungkin. Itu maknanya. Tapi ditafsirkan seenaknya. Allah katakan sebisamu. Udahlah santai aja. Jangan terlalu begini, terlalu begitu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa manusia ketika berjalan menuju akhirat ini berjalan di atas jalan yang lurus,
sudah nggak bisa digoda dengan dunia, nggak bisa diragukan akhirat, maka syaitan akan melihat kecenderungannya. Kecenderungannya kepada semangat atau kepada sebaliknya. Iqdam atau ihjam. Iqdam ke depan, ihjam ke belakang. Kalau kecenderungannya semangat, sisan dibikin kebablasan semangatnya. Dorong-dorong dijongklokkan sampai akhirnya berlebihan, ghulu ekstrim. Jadilah khawarij. Kalau terkesan ini beribadah sih beribadah, tapi kayaknya ada sifat malasnya ini. Ada ihjam, bukan iqdam. Maka digodanya dengan sebaliknya. Ayat bilang sebisanya aja, udah, mas tata'tum. Iya ya, gak usah wakal-wakal, mulai. Gak usah terlalu semangat, mulai menurun lagi. Ini kan tidak wajib, itu kan gak wajib. Mulai sunnah-sunnah ditinggalkan. Ini kan gak harus, ini kan gak harus, ini kan gak harus. Barakallahu fiikum. Bagaimana melawannya? Di samping dengan doa dan keikhlasan tadi, dengan sabar. Barakallahu fiikum. Sabar di atas ibadah. Sabar di atas ujian. Walaupun terasa berat, teruslah. Jangan mundur. Istiqamah. Dan yang keempat adalah ilmu. Kenapa ilmu? Karena tipuan-tipuan tadi tidak akan bisa dilawan tanpa ilmu. Tipuan-tipuan tadi tidak bisa kamu memahaminya kecuali kalau kamu punya ilmu. Yang mudah ditipu oleh syaitan adalah yang nggak punya ilmu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bahwasanya orang yang punya ilmu, tahu alamatnya jelas, punya Google Map lagi. Kalau ditipu susah. Bukan ke situ, ke sana. Udahlah, kamu jangan sok tahu. Saya tahu, saya udah 5 kali ke sini. Selesai. Kalah dengan ilmu. Saya punya petanya. Ini petanya sangat jelas. Jangan tipu-tipu saya. Demikian pula kalau kita tahu ilmu agama, kita belajar qala Allah wa qala Rasul, kita belajar ilmu, kita mengkaji ayat demi ayat, hadis demi hadis, maka silahkan para syayatin dari kalangan jin dan dari kalangan manusia mau menipu apapun gak akan tertipu. Saya tahu tafsirnya bukan ke sana. Kamu menipu. Selamat dia. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dipaham apa yang bisa saya sampaikan agar tidak terlalu panjang. Barakallahu fikum. Maka kita memperlakukan syaitan sebagai musuh dan kita jangan meniru akhlak syaitan, sifat-sifat syaitan, dan jangan sampai terjerumus dalam dunubus syaitaniyah, dan juga peganglah senjata yang 4. Berdoa kepada Allah Ta'ala selalu, karena Allah lah yang memegang ubun-ubun setiap manusia. Allah lah yang memegang hati-hati manusia, yuqallibuhu kaifa yasha. Yang kedua, hendaklah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain. Yang ketiga, sabarlah, istiqamah di atas hak. Dan kemudian ilmu, kadang-kadang juga disebut keyakinan. Mengapa? Karena dengan ilmu tambah yakin. Dengan ilmu tambah yakin. Ilmu dan keyakinan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah